Hai Hai guys, guys, welcome back. Kita dengan dua cewek di Bali. Suka cake? So, Here we are, Story Cake. Yay! Oke. Jadi di part selanjutnya, ini part berapa ya? Ya part selanjutnya pokoknya ya. Iya, betul. Kita akan bahas tentang, tadi kan udah yang bad gitu juga kan. Terus ini tentang hikmah atau apa yang bisa dipetik dari pelajaran itu semua, biar kita semua itu Dari jangan bad cuma experience ya? ya jangan cuma lihat badnya aja, kita harus lihat sisi positifnya juga gitu biar imbang. Oke. Hikmah. Ya. Hikmahnya itu menurutku tuh koneksi itu sebenarnya real. Yang kita rasain tuh real. Tapi mungkin timelinenya aja yang nggak tepat ya. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya kayak yang kita rasain di Bali tuh ya real dengan si dia gitu, dengan si doi. Iya. Tapi mungkin timelinenya aja yang nggak pas karena distance-nya, karena mungkin dia traveling. Mungkin bisa aja kita kayak karena nggak ada jarak, mungkin kita bisa aja menyatu menjadi pasangan gitu. Mungkin itu, terus habis itu ya mungkin karena dia cuman kesini tuh ya karena memang suka Bali ya, bukan suka orangnya. Jadi kesini tuh cuman ya have fun. Oke. Selain itu misal ada pesan-pesan untuk kita semua nggak? Pesan-pesannya, pesan-pesan untuk kayak apa nih? Pesan Tentang gimana cara kita untuk bersikap positif terhadap hal-hal yang terjadi, kan udah dapat hal buruk nih, Oke. biar kita tetap self talk-nya itu positif. Itu apa? Self talk ya Iya. untuk positif. Mungkin ini berarti setelah kita dapat bad experience, Biar kita terus tetap tetap positif gitu. gitu, tetap kita mau dating lagi gitu. Biar nggak trauma lah intinya. Biar nggak trauma. Iya betul. Ya jangan ekspektasi ya. Intinya jangan berekspektasi. Jangan berekspektasi ya, karena kebanyakan yang mengecewakan itu ekspektasi sih. Oke. Jadi let it flow juga gitu. Iya, kayak story yang kita buat itu yang ada di pikiran kita karena kita berekspektasi, oke, ini cowok akan menjadi milik aku. Tapi kenyataannya enggak. Itu kan kecewa. Kan memang yang membunuh itu kan Diri kita ya, ekspektasinya diri ya. kita, ekspektasi kita gitu. Jadi kayak menurut aku tuh kayak jalanin aja. Mungkin lebih jalanin cari relasi temen ya, kita kan gak ada batasan untuk kenal semua orang. Iya betul. Jadi berbanyak temen aja boleh, kalau cocok ya gak kemana, tapi jangan terlalu ngejar, karena kadang bule tuh gak suka dikejar Iya. gitu. Jadi kayak santai aja sih. Menurutmu tuh apa nih? Menurutmu apa hikmah? Kamu kan juga pernah dating ya. Mungkin nanti di next ini kamu yang akan cerita. Tapi menurutmu tuh hikmah apa sih yang kamu petik dari dating di Bali? Kalau dari POV ku ya, Untuk yang bad ya? ya yang untuk yang bad ya, menurutku kita jadi belajar untuk lihat perspektif orang itu nggak dari sudut pandang kita aja, tapi kita juga harus belajar lihat sudut pandang dari dua arah, dari posisi dia. Karena kadang kalau kita cuma di sepatu kita doang, itu nanti jatuhnya selfish kan, jadi kita nggak tahu. Tapi kan memang kita tuh harus selfish nggak sih? Kayak kita harus mementingkan diri kita sendiri. Self love boleh, tapi selfish jangan, karena kan kita makhluk sosial ya. Oke. Nah, dari bad ke positifnya tadi ya, karena aku berusaha untuk mengerti dia, mungkin culture-nya dia kayak gitu, mungkin dari negaranya dia melakukan hal itu tuh biasa. Jadi kayak no hard feeling gitu loh. Jadi ya oke, let it flow kan tadi ya. Ya memang dia seperti itu, aku seperti ini. Berarti kita memang nggak bisa untuk dipaksa gitu loh. Ya untuk aku ikut culture dia nggak bisa juga, dia ikut culture aku nggak bisa juga. Maksudnya
Jadi kita harus punya 2 POV gitu. Biar kita nggak sakit hati atau malah ngejudge orang itu negatif. Padahal kita cuma beda latar belakang budaya. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya tuh banyak yang kita pelajari dari bad experience gitu. Iya, sebenarnya yang bad itu kadang cuma kita aja yang menilai bad. Betul. Belum tentu orang lain itu menganggap bad. Ya, jangan jadiin yang bad experience itu trauma. Iya, tapi betul. jadiin pelajaran aja. Iya, intinya adalah semua itu kan pembelajaran, mau itu baik, mau itu buruk, tergantung kita mau ngambil sisi apanya. Betul. Terlalu mendapat hal baik sampai kita dilema dan nggak tahu apa-apa, kan juga jadinya nggak bagus juga. Terus melihat hal buruk sebagai ancaman dan kita nggak bisa move on juga nggak baik juga. Begitu. Selfish and self love. Iya, boleh self love tapi jangan selfish. Boleh self love tapi jangan selfish. Iya. Ya, mungkin nanti next topik kita bisa bahas perbedaan selfish dan selfish. Selfish dan self love ya. Kita belajar dulu nih, jangan sampai kita salah omong. Iya, karena kan banyak orang tuh yang nggak tahu apa sih bedanya selfish dan self love. Karena kan itu mungkin beda tipis ya. Beda gitu. tipis iya. Terlalu mencintai diri sendiri sampai kita mengabaikan orang lain, itu juga nggak bagus. Karena kita bisa memprioritaskan diri sendiri, tapi orang lain juga punya haknya gitu. Itu yang kita nanti mungkin akan menjadikan next topik. Iya, mungkin di segmen selanjutnya ya. Segmen selanjutnya. Ini kan pertama ya kita. Iya. Tapi ya aku mau dengar nih dari nanti. Dan experience-nya dia gitu. Mungkin akan lebih menarik gitu karena ya penampilannya berbeda. Mungkin ya kita tunggu aja lah ya nanti. Kita sudah tahu, kita di sini sudah lama, sudah 2 tahun aku. Iya, kalau kamu 2 tahun ya, aku sih masih OTW 1 tahun. Setahun ya. Jadi masih lebih pro aku ya tentang experience-nya ya. Masih newbie Kak, mohon maaf ya. Iya, tapi ya mungkin di sini banyak orang yang bisa mengambil hikmahnya. Jadi bad experience, dating experience jangan jadiin itu sebagai trauma. Betul. Cakep. Iya. Oke, kita selesai ya part ini ya. Iya, selesai ya part ini. Next nanti ya tunggu ya. Iya. Mungkin kita bahas best experience. Iya, yang penting kita ambil baik-baiknya dulu ya. Kita baik-baiknya dulu aja. Oke deh. Sampai segini aja ya. Bye bye. See you.